Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan secara singkat kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dari lensa ajaib. Lensa ajaib itu sendiri dia indeksnya adalah 167 tapi menggunakan teknologi Omega, dan ini ada contoh juga sebagai perbandingan. Ini indeks 167 namun ini yang standar, ketebalannya seperti ini, dan kita cek. Ini contoh lensa ajaib minus 18, lihat. Tentu sangat jauh sekali ya, beda jauh sekali dari segi ketipisannya. Tentu lebih tipis lensa Omega atau lensa ajaib. Dibanding indeks 174 pun sama. Ini minus 12 dan ini minus 18. Barakallahu fikum ya. Lihat, ketipisannya sangat jauh sekali. Walaupun lensa itu strukturnya dari tepinya tebal, semakin ke tengah semakin tipis. Namun kalau untuk indeks 167 yang standar, ini dia ketika dipasang di frame tentu masih ada lebihannya. Nah, sekarang kita fokus kepada lensa ajaib. Lensa ajaib ini ada dua versi, ada Blu-ray atau anti radiasi komputer HP, dan yang satu lagi adalah Blue Chromic ya. Dia bisa berubah warna dan ada anti radiasi komputer ataupun HP. Nah, dari lensa ajaib ini kelebihannya tentu sudah diketahui secara umum bahwa dia sangat tipis sekali karena ketebalannya tidak sampai 3 mili ya. Yang pertama itu. Yang kedua, struktur lensanya itu lebih padat. Ini menurut pendapat saya pribadi dan masukan dari konsumen ya. Lensanya lebih padat sehingga tidak mudah kotor atau mudah dibersihkan karena teksturnya dia licin ya. Dan lensa ajaib itu adanya mulai dari minus 10 sampai minus 24. Dan harganya lebih ekonomis dibandingkan dengan lensa indeks 174. Misal indeks 174 itu maksimal minus 12, itu harganya di atas 2-an, dan kalau ini sudah dapat lensa ajaib untuk minus di bawah 20. Masya Allah ya. Insya Allah lebih tipis dan membuat Anda tentu yang minusnya tinggi jadi percaya diri. Ini saya ada contohnya. Ini minus 14 ya, maka lensa ajaib lihat tidak keluarnya tidak banyak karena ini tepi frame-nya sangat kecil ya. Nah, namun insya Allah cukup bagus. Ini minus 14 ini padahal. Nah, seketika itu itulah beberapa kelebihannya ya. Namun kekurangannya untuk lensa ini adalah ini. Indeks 167 standar ya, minus 12. Nih, semua areanya terlihat jelas ya. Jadi ini saya melihatnya dari jauh. Namun ketika dekat seperti ini, anggap saja nempel di mata, semua area terlihat jelas ya. Nah, kekurangan lensa ajaib di sini. Dia emang tipis sekali, namun ketika seperti itu, lihat. Kalau kita lihat dari jauh, area yang jelas hanya di tengah atau fokus. Namun sebenarnya ketika menggunakan kacamata itu pun juga ditempelkan dekat seperti ini. Nah, insya Allah walaupun di areanya fokus, pandangannya fokus, tepinya maksudnya blur, namun ketika digunakan insya Allah tidak menjadi hambatan. Namun ketika dibandingkan dengan indeks 167 atau 174 standar, tentu area pandangnya lebih luas. Itulah kelemahan dari lensa ajaib yang kami ketahui ya. Ada testimoni dari ya pengguna ketika menggunakan kendaraan bermotor, insya Allah dia tidak masalah karena beliau itu jualan keliling menggunakan ini tidak masalah. Namun untuk pengguna kendaraan roda 4 atau mobil untuk berkendara, terus terang kami belum dapat testimoni ya. Jika teman-teman yang pernah memakai lensa ajaib ini, mohon beri komentar atau testimoni ataupun masukannya di komentar ya, di komentar di bawah. Itu. Ini salah satu kelemahan lensa ajaib yang harus diketahui bagi teman-teman yang ingin order lensa ajaib ya. Jadi areanya area distorsi, pandangannya dia fokus di tengah. Namun sebenarnya ini tidak masalah ketika Anda memang sangat butuh dengan lensa ajaib ini. Barakallahu fikum. Itu berikutnya yang perlu kami edukasi untuk para teman-teman yang mungkin pertama kali menggunakan lensa apapun, khususnya lensa ajaib, tentu nanti perlu waktu untuk adaptasi ya. Untuk adaptasi apalagi terjadi perubahan minus, terjadi perubahan jenis lensa, tentu perlu adaptasi ya. Perlu adaptasi untuk menyesuaikan pandangan antara kacamata dengan lensa biasa dengan kacamata dengan lensa
omega. Barakallahu fikum ya. Dan terlebih lagi bagi teman-teman yang mungkin terbiasa menggunakan soft lens karena minus tinggi ya, dia menggunakan soft lens, ketika itu beralih ke lensa ajaib tentu perlu sedikit adaptasi. Ya, mungkin itu penjelasan sederhana dari lensa ajaib. Jadi intinya lensa ajaib itu pandangannya fokus kalau dilihat dari jauh, namun ketika di dekat sebenarnya tidak begitu masalah. Namun memang tidak sejernih dengan lensa, tidak seluas pandangannya dengan lensa indeks 167 biasa. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini memberikan pencerahan bagi teman-teman yang ingin order lensa ajaib baik di toko kami ataupun di toko lain. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.